Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton yang berbahagia. Yang terhormat, Dr. Ramadhani selaku dokter pengampu mata kuliah profesionalisme dokter program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, saya Idham Munif Khatami selaku moderator dalam presentasi dengan topik penerapan teknologi di bidang kedokteran. Adapun anggota kelompok saya sebelumnya izin share screen. Sebelumnya izin menanyakan kepada rekan-rekan apakah sudah terlihat? Sudah, moderator. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai penerapan teknologi di bidang kedokteran dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Maulana Al-Ghifari, yang kedua Muhammad Sidki, yang ketiga Nadia Arina, yang keempat Anissa Amalia, yang kelima Eva Hardianti, yang keenam Ahmad Al-Hanfati. Selanjutnya yang ketujuh ada Dina Maulida Zahra, yang kedelapan ada Siti Aisyah, yang kesembilan ada Ulul Albaba, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Idham Munif Khatami. Baik, sebelum kita memasuki sesi presentasi, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki sesi inti. Yang pertama adalah pemaparan materi mengenai pengertian teknologi oleh rekan Gifar. Kepada rekan Gifar, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu dan tempatnya moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Al-Ghifari Arif dengan NIM H2A022109. Ingin mempresentasikan pengertian teknologi pada kesempatan kali ini. Baik, untuk pengertian teknologi, yang pertama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Tekno berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat tindakan, pengolahan, dan juga ekstraksi benda. Nah, istilah teknologi itu telah dikenal secara luas dan setiap orang itu memiliki cara mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Untuk selanjutnya, teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, kita bisa menggambarkan teknologi itu sebagai produk ataupun proses dan juga organisasi. Nah, selain itu, teknologi digunakan juga untuk memperluas kemampuan kita dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap sistem teknologi tersebut. Terus ada pula pengertian teknologi dari Gaynor tahun 1992. Technology includes whatever it takes to convert resources into product and service. Yang artinya teknologi mencakup apapun yang diperlukan untuk mengubah sumber daya menjadi produk dan layanan oleh Gaynor tahun 1992. Dalam teknologi itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah teknik investigation, teknik measurement, teknik application. Kemudian ada scientific principles, dan yang terakhir adalah organization, structure, and system. Demikian presentasi pengertian teknologi pada kesempatan kali ini, dan tidak lupa saya haturkan terima kasih pula kepada moderator atas waktunya. Cukup demikian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih rekan Gifar atas pemaparan materi yang telah diberikan mengenai pengertian teknologi. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua yaitu mengenai macam-macam teknologi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan Eva dan rekan Nadia. Kepada rekan Eva dan rekan Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktu dan tempatnya, moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Ardianti Adana dengan NIM H2A 022113. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam teknologi. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu teknologi medis. Teknologi medis adalah ilmu kedokteran yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk membantu menemukan penyebab penyakit serta membantu pengobatannya. Untuk macam-macam teknologi lainnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nadia Arina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, macam-macam teknologi selanjutnya yang ketiga yaitu ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu cara atau suatu metode yang digunakan seorang pendidik dalam mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidik baik menggunakan alat media atau disebut hardware, maupun yang lebih penting yaitu software, sehingga dalam mendidik peserta didik, mereka dapat menerima materi yang diberikan oleh pendidik dengan rasa senang bukan dengan terpaksa. Jadi teknologi pendidikan itu mengenai software maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian serasi serta penilaian keberhasilannya. Lalu yang keempat ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan melakukan mengumpulkan, memproses, dan melakukan saling tukar informasi dengan individu lain. Izin menambahkan penjelasan teknologi medis. Dalam dunia kesehatan sendiri, teknologi sekarang ini semakin dikembangkan untuk lebih mempermudah dalam pembuatan obat, penelitian sebuah virus atau penyakit baru. Selain itu juga untuk membantu dalam masa penyembuhan pasien, bahkan banyak pengobatan yang sekarang ini semakin luar biasa dalam masa penyembuhannya. Berikut 5 teknologi terbaru, diantaranya yang pertama ada teknologi penyambung sel kulit dan tulang, lalu yang kedua teknologi pembakar lemak, yang ketiga teknologi pengontrol dengan pikiran, yang keempat ada pen pendeteksi kanker, dan yang terakhir ada alat deteksi harapan hidup seseorang. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih rekan Eva dan rekan Nadia atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang ketiga, yaitu mengenai manfaat teknologi di bidang kedokteran yang akan dibawakan oleh rekan Selvi dan rekan Anissa. Kepada rekan Selvi dan rekan Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya, moderator. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Sinta Safira dengan NIM H2A 022117. Baik, pada contoh teknologi di bidang kedokteran ini didasarkan pada jenis penggunaannya, yakni di bidang obat, terapi. Sebelumnya, mohon maaf karena kesalahan saya. Seharusnya ini akan dibawakan oleh rekan Dina dan rekan Agna. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Selvi dan rekannya. Saya mohon maaf. Kepada rekan Dina dan rekan Selvi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Waulidiara dengan NIM H2A022116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teknologi di bidang kedokteran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun
2009 pasal 42 tentang kesehatan menyatakan bahwa teknologi dan produk teknologi kesehatan wajib diteliti, disebarluaskan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan teknologi seharusnya tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memberikan banyak kemudahan, khususnya di bidang kedokteran. Manfaat teknologi di bidang kedokteran terkhususnya teknologi informasi, yaitu menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan komprehensif kepada pasien, sehingga pelayanan medis tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian memiliki teknologi informasi dan komunikasi yang lengkap dan akurat juga dapat mendukung proses diagnostik, meminimalkan malpraktek pada dokter, dan memberikan pelayanan medis yang aman dengan biaya rendah. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih rekan Dina dan rekan Agna atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu contoh teknologi di bidang kedokteran yang akan dibawakan oleh rekan Selvi dan rekan Anissa. Kepada rekan Selvi dan rekan Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya, moderator. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Sita Safira dengan NIM H2A 022117. Baik, pada contoh teknologi di bidang kedokteran ini, itu didasarkan pada jenis teknologi yang digunakan, yaitu ada obat, zat biologis, alat-alat atau device, tata laksana medis dan bedah, dan sistem penunjang. Baik, saya akan membahas mengenai di bidang obat terlebih dahulu, yakni contohnya adalah penerapan barcode teknologi, Assisted Medication Administration, di mana BCMA merupakan salah satu jenis teknologi yang menggunakan alat scan untuk membandingkan barcode pada gelang pasien dengan barcode pada obat yang diresepkan. Selain itu juga berfungsi untuk memverifikasikan obat-obat pada catatan obat elektronik, sehingga mengurangi kesalahan pengobatan secara signifikan. Cara kerjanya sendiri didasarkan verifikasi 5 dasar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute. Penggunaan sistem BCMA ini lebih aman daripada manual, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja, meringankan beban kerja perawat dan dokter, serta meningkatkan keselamatan kerja. Maksudnya keselamatan pasien. Lalu yang kedua, itu berdasarkan jenisnya yakni zat biologis, yaitu terapi, yaitu penerapan induced pluripotent stem cell atau IPCS teknologi. Hasil studi menunjukkan teknologi IPCS ini dikombinasikan dengan metode kultur sel 3 dimensi, hanging drop, memiliki potensi yang sangat tinggi dalam penanganan penyakit genodermatosis, ditinjau dari aspek keamanan berdasarkan profil keunggulannya, karakteristik, koreksi secara genetik dengan mengganti jaringan yang mengalami mutasi dengan jaringan yang telah diprogram ulang. Lalu yang ketiga, saya akan membahas dari jenisnya, yaitu tata laksana medis dan bedah, yaitu penerapan minimally invasive surgery atau MIS, atau di dalam Indonesianya adalah bedah invasif minimal. Bedah invasif minimal ini telah mengalami lonjakan popularitas selama beberapa dekade terakhir ini, berkat kemajuan teknologi yang cepat dan konsensus yang berkembang dalam komunitas klinis. Menurut sebuah laporan tentang perangkat laparoskopi yang baru-baru ini dirilis oleh analisis industri global, 7,5 juta laparoskopi dilakukan di seluruh dunia pada tahun 2015. Untuk sejumlah operasi-operasi seperti usus buntu, ligasi tuba, koleksi tektomi, dan lain sebagainya, itu lebih dari 90% intervensi sekarang dibentuk melalui pendekatan invasif minimal, dengan tingkat pertumbuhan yang diproyeksi hingga 15% dalam 5-10 tahun ke depan. Alasan utama di balik perubahan paradigma ini adalah pengurangan trauma yang signifikan pada tubuh pasien yang dihasilkan dari minimalisasi atau bahkan eliminasi dari sayatan bedah. Berkurangnya trauma fisik ini juga mengarahkan pada sejumlah manfaat tambahan pada pasien, yakni seperti insiden komplikasi pasca operasi yang lebih rendah, pengurangan rasa sakit, pemulihan yang lebih cepat, masa rawat inap yang lebih pendek, dan penurunan dampak psikologis
teknologis sehingga meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa. Sekian dan terima kasih, moderator. Terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan untuk membahas telemedicine, teknologi aplikasi untuk mendukung informasi kesehatan, dan peranan komputer dalam dunia kesehatan. Telemedicine. Surveillance epidemiologis merupakan kumpulan data penyakit yang diobservasi untuk mengetahui tren dan mendeteksi perubahan kejadian penyakit tersebut secara dini. Pola dan distribusi penyakit juga mudah diamati berdasarkan area geografis, usia, komunitas, dan sebagainya. Telemedicine bisa diartikan sebagai akses cepat untuk memberikan keahlian medis secara jarak jauh. Data medisnya contohnya itu seperti foto resolusi tinggi, gambar radiografi, rekaman suara, rekam medis pasien, dan konferensi video kesehatan juga dapat ditransfer ke lokasi yang berjauhan. Kemudian teknologi aplikasi untuk mendukung informasi kesehatan. Secara umum, masyarakat mengenal produk teknologi informasi dan bentuk perangkat keras, namun dengan kemajuan zaman, sekarang banyak juga teknologi perangkat lunak dan infrastruktur. Ketiga-tiganya memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi manajemen informasi kesehatan. Beberapa contoh penting yaitu ada rekam medis berbasis komputer atau computer-based patient record. Rekam medis berbasis komputer adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien baik yang berasal dari hasil pemeriksaan dokter, digitasi dari alat diagnosis EKG, radiologi, dan lain-lain. Konversi hasil pemeriksaan laboratorium maupun interpretasi klinis. Kemudian teknologi penyimpanan data portable. Aplikasi penyimpanan data portable sederhana adalah barcode yang sudah dijelaskan oleh Selvi tadi. Kemudian ada teknologi nirkabel. Saat ini jaringan nirkabel menjadi primadona karena penggunanya tetap tersambung ke dalam jaringan tanpa terhambat mobilitas oleh kabel. Melalui jaringan nirkabel, dokter dapat selalu terkoneksi ke database pasien tanpa harus terganggunya mobilitas. Kemudian selanjutnya komputer genggam. Beberapa situs di internet memberikan contoh aplikasi klinis yang dapat digunakan di PDA seperti Epocrates. Pemanfaatan PDA atau Personal Digital Assistant yang sudah disertai dengan jaringan telepon memungkinkan dokter tetap dapat memiliki akses terhadap database pasien di rumah sakit melalui jaringan internet. Salah satu contoh penerapan teknologinya adalah telemedicine. Pengiriman data radiologis pasien yang dikirimkan secara langsung melalui jaringan GSM. Selanjutnya, dokter dapat memberikan interpretasinya secara PDA atau Personal Digital Assistant dan memberikan feedback kepada rumah sakit. Yang ketiga adalah peranan komputer dalam dunia kesehatan. Komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh bagian yang sulit dilihat. Teknologi informasi berupa sistem Computerized Axial Tomography atau CAT berguna untuk menggambar struktur bagian otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sistem Dynamic Spatial Reconstructor atau DSR yang dapat digunakan untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvi. Terima kasih. Mohon maaf moderator, bagian saya sudah selesai, jadi bisa dilanjutkan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih rekan Selvi dan rekan Anissa atas pemaparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teknologi di bidang kedokteran yang akan dibawakan oleh saya sendiri bersama rekan Syidki dan rekan Alfat. Untuk yang pertama ini saya akan bawakan mengenai kelebihan untuk poin 1-3 yaitu mengenai hemat tepat,
Yang pertama adalah hemat tempat. Dan menggunakan teknologi informasi untuk kesehatan, maka dapat menghemat tempat ataupun lingkup ruang kerja dari petugas medis sendiri maupun dokter. Yang kedua ada pelayanan lebih cepat, karena dengan adanya teknologi untuk kesehatan, menawarkan kelebihan dalam hal pelayanan kepada pasien. Selanjutnya di sini ada mudah diakses. Maksudnya di sini yaitu pemanfaatan teknologi dan komputer dalam dunia kesehatan juga menawarkan akses yang lebih mudah. Data yang sudah disimpan dapat diakses oleh petugas rumah sakit secara kapan saja sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya untuk poin 4 dan 5 akan dibawakan oleh rekan Siti. Kepada rekan Siti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Idam atas waktu yang telah diberikan untuk melanjutkan menjelaskan kelebihan teknologi di bidang kedokteran. Yang selanjutnya itu ada poin yang kontrol yang lebih mudah. Teknologi informasi untuk kesehatan juga mengasih kelebihan dalam pengecekan data. Petugas dapat melakukan pengecekan data secara lebih mudah. Selain itu, penggunaan komputer juga dapat meminimalisir kesalahan, di mana sistem komputer akan mendeteksi adanya kesalahan ataupun kekurangan ketika melakukan penyimpanan dan pengolahan data. Yang selanjutnya itu ada poin kemudahan dalam olah data, yaitu setelah kita dimasukkan, diolah dan disimpan, maka akan membentuk sebuah informasi yang siap dipakai. Dengan menggunakan komputer, segala sesuatunya akan terasa lebih mudah dan lebih praktis. Tidak hanya menghemat tempat, tetapi juga dapat menghemat waktu, tenaga, dan pengolahan data tersebut. Setelah data-data diproses, petugas dapat menampilkan informasi sesuai laporan yang sudah diberikan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Ahmad Al-Fatih, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih untuk teman saya, Ananda Suki. Selanjutnya adalah kekurangan dari teknologi di bidang kedokteran, yaitu yang pertama, sangat bergantung pada sumber listrik. Karena menggunakan sejumlah komputer, semua hal yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk kesehatan bergantung pada sumber listrik. Apabila listrik padam, maka segala pekerjaan yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengolahan data akan sulit untuk dilakukan menggunakan komputer. Hal itu tentu akan mengganggu pelayanan yang akan diberikan kepada para pasien di rumah sakit. Lalu yang kedua, bergantung pada aplikasi. Selain bergantung pada sumber listrik, penggunaan teknologi informasi untuk kesehatan juga bergantung pada aplikasi yang digunakan. Jika aplikasi yang digunakan sering bermasalah, maka pelayanan pada pasien juga akan buruk. Untuk itu, gunakan aplikasi yang tepat agar pelayanan kepada pasien dapat dilakukan secara maksimal. Lalu yang ketiga, perlu pelatihan khusus bagi penggunanya. Tidak semua orang dapat bekerja dengan komputer secara akrab. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri. Untuk dapat menggunakan sistem komputerisasi tersebut, maka petugas rumah sakit harus melakukan pelatihan khusus, terutama untuk menyesuaikan diri dalam menggunakan aplikasi yang akan digunakan dalam pengolahan data pasien tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Syidki dan rekan Alfat atas lanjutan pemaparan materi. Dan memasuki selanjutnya ada daftar pustaka. Ini yang merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Yang pertama ada Everett M. Rogers tahun 1986. Kedua, Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Novi Kurnia volume 6 nomor 2. Selanjutnya ada Somantri Yudi, Kemajuan Teknologi di Bidang Kedokteran, Jurnal Kesehatan volume 1 nomor 1 2017 halaman 1 sampai 9. Selanjutnya ada Sastro Asmoro, Sudigo dan Najib Mardiati 2017 tentang buku panduan penilaian teknologi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jakarta Germas halaman 161 halaman. Dan yang terakhir ada Kami Sutara, Made dan Artaya, Iputu N. Purworusmiadi Tubagus dan Purwanto Gatot tahun 2017 mengenai penerapan teknologi informasi pada kondisi early warning dalam meminimalkan
tingkat kematian ibu hamil dan bayi. Diambil dari Documentation, Narotama University Press, Surabaya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih rekan-rekan atas pemaparan materi yang telah diberikan. Terima kasih kepada Dr. Romadhoni atas pemberian tugas presentasi tentang penerapan teknologi di bidang kedokteran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan kata dan pembawaan acara yang kurang mantap mungkin. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada terima kasih pada penonton yang telah menonton video kami.